Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar online kami dengan judul Agrodana Trader Incubator How to Deal with Fibonacci Retracement, yaitu bagaimana cara memahami Fibonacci untuk menggunakan strategi trading. Baik, saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga di tahun yang baru ini kita akan selalu sehat sejahtera. Baiklah, sebelum kita akan mulai seminar online ini, sebelumnya saya ingin mengingatkan mengenai tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Yang pertama, kondisi fitur peserta dalam keadaan mute dan juga share screen off. Lalu yang kedua, bila ada pertanyaan, para peserta dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan fitur chat kepada host ataupun co-host. Lalu yang ketiga, foto bersama akan dilakukan di awal acara tepat sebelum materi disampaikan. Harap seluruh peserta membuka kamera masing-masing. Lalu yang keempat, materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang telah terdaftar ke dalam form registrasi setelah acara selesai. Lalu yang kelima, acara evaluasi akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk polling. Lalu yang keenam, akan ada undian door prize di penghujung acara. Pastikan Bapak dan Ibu sekalian tetap bergabung hingga acara dan polling evaluasi berakhir. Baiklah, sebelumnya kita akan melihat video company profile PT Agrodana Futures. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agrodana saat ini sudah berusia hampir 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Kami akan selalu mengusahakan yang terbaik dan selalu berusaha stabil dalam best broker di bursa berjangka di Indonesia. Dan hingga saat ini Agrodana telah mencapai posisi di dalam top 5 best broker. Kami juga aktif mengadakan rapat tahunan bersama seluruh tim cabang kami agar kami selalu memiliki visi dan tujuan yang sama di setiap masing-masing cabang. Dan di samping itu juga PT Agrodana Futures juga sering mengadakan edukasi di kalangan mahasiswa dan juga kami juga sering mengadakan kuliah-kuliah umum dan juga mengadakan lomba trading online khusus untuk mahasiswa dan dosen. Dan pemenangnya dapat Bapak Ibu lihat di foto yang mereka mendapatkan uang tunai sebagai reward untuk pemenang. Kami juga aktif dalam kegiatan di masyarakat seperti kegiatan donor darah, kegiatan untuk membagikan sembakau, dan juga
Saat pandemi berlangsung pun kami juga membagikan kebutuhan pokok dengan masyarakat yang membutuhkan, termasuk juga kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Dan juga tidak lupa untuk nasabah tercinta kami memiliki banyak program yang lain, seperti Agrodana Surprise. Nah, salah satunya program ini kami memberikan hadiah langsung untuk nasabah yang telah memenuhi persyaratan kami. Jadi kalau Bapak dan Ibu telah memenuhi target, Bapak dan Ibu bisa pilih hadiahnya. Dan hadiah ini tanpa diundi. Dan ada juga bagi Bapak Ibu yang aktif bertransaksi rutin setiap bulannya, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja hingga logam mulia. Jadi banyak sekali program untuk para nasabah Agrodana tercinta. Kami juga memiliki official merchandise seperti mug, tumbler, payung, dan juga logam mulia, serta kartu e-money atau flashcard yang didesain khusus untuk para nasabah-nasabah tercinta kami. Kami juga akan memberikan door prize di akhir acara kepada Bapak dan Ibu. Dimohon dan dimohon sekali untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Di samping itu, Agrodana juga memiliki Agrodana Future Apps yang bisa di-download dari Google Play ataupun dari App Store. Di dalam aplikasi ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Antara lain ada bulletin news yang terbit setiap 3 bulan sekali, dan juga banyak artikel yang bermanfaat seperti top traffic yang juga berguna untuk Bapak dan Ibu saat melakukan transaksi. Dan kami juga menginfokan kalau saat ini Agrodana telah menerbitkan bulletin news yang terbaru di kuartal yang pertama ini di tahun 2021. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa mendownload aplikasi tersebut agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bulletin news terbaru dari kami. Dan kami juga aktif edukasi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Banyak sekali konten-konten bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, jadi dipastikan agar Bapak dan Ibu bisa follow sosial media Agrodana dan juga bisa subscribe YouTube channel kami. Baiklah, sebelum kita mulai untuk acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan speaker kita hari ini, yaitu Bapak Irfan Supyandi. Bapak Irfan ini adalah market expert kita yang sudah 10 tahun sudah mempelajari pergerakan market. Tapi sebelum Pak Irfan menyampaikan materi, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dimohon para peserta membuka kamera masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto banyak 3 kali. Dimohon para peserta untuk membuka kameranya. Soalnya banyak sekali yang masih belum membuka kameranya. Baik, kita akan mulai foto bersama. Saya akan mulai dari hitungan sampai hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada Bapak Irfan Supyandi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Silakan Pak Irfan. Oke, selamat siang Ibu Christine dan juga rekan-rekan semua dan Bapak Ibu tentunya yang sudah menyediakan waktunya di awal tahun ini ya. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2021. Selamat tahun baru, saya ucapkan juga secara pribadi dan juga dari kantor. Mudah-mudahan tahun ini jadi tahun awal kebangkitan kita ya, termasuk ekonomi secara global ataupun ya mungkin spesifiknya untuk Indonesia, ya terutama juga untuk Anda semua. Oke, Bu Christine sehat? Sehat sekali Pak. Alhamdulillah. Oke, Surabaya aman ya? Aman Pak, cuman selalu hujan setiap hari. Oke, ya Indonesia kayaknya sekarang lagi memang zamannya ini ya, zaman apa cuacanya kurang bersahabat ya. Iya. Tapi mudah-mudahan pandemi semua bisa berakhir dan tentunya ini adalah topik utama yang sengaja memang kita tempatkan di awal tahun karena memang ini berkaitan dengan strategi yang pernah kita sampaikan sebelumnya dan juga ini mungkin akan sedikit ada ya mungkin kita coba kalau misalkan waktunya cukup kita akan coba kupas bagaimana cara menarik Fibonacci retracement ya. Oke, saya langsung share saja di sini. Oke, ini adalah apa yang akan kita bahas yang termasuk juga dinanti-nanti oleh para trader. Karena kalau misalkan kita trading tanpa dibantu dengan Fibonacci retracement, rasanya kayak makan
tanpa garam ya. Jadi ada sayur tanpa garam yang akhirnya tidak ada cita rasa yang tertentu ya. Oke, how to deal with Fibonacci retracement. Tapi tentunya saya ingin bertanya langsung saja tanpa ada polling di sini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, seberapa jauh atau mungkin siapa yang belum pernah mengenal terkait dengan Fibonacci retracement? Mungkin kita open mic saja, Bu Christine, untuk 2 atau 3 orang mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaannya simpel, siapa yang sudah mengenal atau siapa yang belum mengenal Fibonacci retracement, gitu ya. Oke, silakan open mic untuk Anda yang ingin menyampaikan apakah sudah mengenal atau tidak. Bagaimana Bapak? Sudah, cuman cara nariknya dari mana posisinya. Oke, cara menarik ya. Oke, jadi ada beberapa yang sudah tahu tentang Fibonacci retracement, tapi untuk menggunakannya sendiri agak kebingungan gitu ya. Karena kadangkala saat kita menarik titik ke titik, lalu kemudian untuk mendapatkan seperti areal-areal yang di depan ini 0%, 3,82% itu di mananya ya. Oke, kita langsung. Pertama yang harus Anda ketahui, Fibonacci retracement ini adalah alat technical analysis yang paling banyak digunakan. Dan basically kita menggunakan ini, sebetulnya nama Fibonacci ini adalah nama orang ya. Jadi ini adalah ahli matematik, bukan lebih kepada istilah yang diada-adakan gitu ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu siapa penemunya, itulah nama yang digunakan sebagai nama dari technical itu sendiri. Lalu kemudian bisa digunakan untuk mana saja? Semua market, semua pasar ya. Yang penting adalah liquid, itu pasti bisa menggunakan Fibonacci retracement ini. Mau itu forex, itu ekuitas, obligasi, komoditas. Oke. Kalau misalkan kita bicara tentang pasar ekuitas itu apa? Pasar ekuitas itu yang Anda kenal dengan pasar indeks saham atau pasar saham ya. Jadi kalau misalkan Anda transaksi di pasar saham maupun di pasar forex, ini bisa sekali pakai Fibonacci retracement. Dan yang paling utama adalah time frame-nya bisa digunakan di berapapun, tapi yang paling disarankan itu adalah time frame di atas 30 menit. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan time frame 5 menit, skip, jangan gunakan Fibonacci retracement. Karena kenapa? Karena kecenderungannya terlalu mudah untuk ditembus ya. Jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di situ. Lalu kemudian biasanya ini dianggapnya sebagai indikator teknikal prediktif. Kenapa? Kok bisa disebut seperti itu? Dianggapnya bisa memprediksikan harga di kemudian hari. Jadi kalau misalkan Anda bingung dengan semua indikator, termasuk topik utama yang kemarin kita bahas ya di bulan Desember terkait indikator stokastik dengan Bollinger Band ya. Untuk Anda yang mengikuti, tentunya Anda sempat memanfaatkan situasi gold kala itu ya, karena seingat saya waktu itu kita lagi bahas berada di kisaran 1830-an ya. Nah, tapi seperti yang Anda lihat, tahun ini sudah berada di 1900. Nah, ini adalah Fibonacci retracement ini sebetulnya kalau misalkan kita bilang indikator yang cenderung spesifiknya seperti apa sih? Spesifiknya dia melibatkan angka dan angka. Ya, angka ini adalah angka matematik. Jadi bukan angka togel atau bukan angka yang kirata ya, kira-kira tapi nyata dan lain sebagainya. Jadi ini betul-betul bilangan matematik yang ternyata kalau kita gunakan di dalam trading ini bagus banget. Makanya bisa disebut dengan alat teknikal yang prediktif. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya tentunya bisa menempatkan entry order, level stop loss, dan juga target harga. Jadi 3 poin utama saat kita trading yang kita kenal dengan trading plan atau strategi trading atau apapun yang Anda sebutnya, ini semua bisa digunakan melalui Fibonacci retracement ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu banyak tuh sebetulnya kalau misalkan Anda cukup pilih salah satu atau beberapa yang menurut Anda ini bisa digunakan untuk menemani Anda trading. Oke, entry order, stop loss, target harga itu yang utama. Jadi kalau saya menggambarkan gini, kalau kita trading harus memiliki tujuan utamanya apa? Oke, saya ingin buy atau ingin sell. Yang kedua tentunya entry-nya di mana? Ya, saat sudah entry biasanya orang kecenderungannya targetnya sampai berapa gitu, tapi kadang-kadang melupakan stop loss ya. Jadi di sini dengan Fibonacci retracement 3 hal yang penting ini sebagai basic kita untuk trading itu sudah langsung include ya. Kenapa Fibonacci retracement? Kenapa nggak pakai yang lain? Oke, kalau Anda sudah pernah ngulik atau ketik indikator, ya, ada namanya MA atau moving average atau kayak kemarin Bollinger Band gitu ya, atau MACD atau mungkin ada stochastic, ada RSI dan lain-lain. Ya, terutama
kalau kita bicara tentang Bollinger Band dan juga moving average, bentuknya itu selalu berubah-ubah. Sementara kalau Fibonacci retracement, harganya statis. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemuan ada areal 38,2% di, katakanlah misalkan emas ya, di areal 1920 misalkan, maka arealnya tetap berada di 1920, dia tidak akan berubah. Beda lagi dengan keadaan Bollinger Band atau MA, moving average. Kalau kita bilang MA 200 sekarang berada di area 1870 misalkan. Ya, kemungkinan esok hari kalau kita lihat besoknya itu akan berubah, entah berubahnya 0 poin sekian atau mungkin 1 poin, ya tergantung dari tren yang terjadi. Nah itu akan selalu berubah. Nah kelebihan pertama, kenapa Fibonacci retracement harganya statis atau tidak berubah. Yang kedua, memungkinkan identifikasi cepat dan mudah. Jadi kalau misalkan Anda sudah tepat menarik areal Fibonacci retracement-nya, nanti tentunya Anda bisa mengidentifikasikan dengan lebih cepat. Ya. Oh, ternyata di level sekian ada resisten. Oh, ternyata di level sekian ada area support. Ya. Dan juga dengan sangat mudahnya Anda menentukan Anda ingin entry apa, buy atau sell. Tentunya ini nanti kita lihat prakteknya seperti apa secara bertahap ya. Kemudian yang ketiga, membantu investor dan trader mengantisipasi dan juga bereaksi dengan hati-hati saat level tersebut diuji. Artinya apa? Contoh kasus misalkan ada level 1920 dengan 1910. Katakanlah running price sedang berjalan di 1915 ya, berada di tengah-tengah. Otomatis Anda akan mendapatkan teritori 1920 sebagai resistennya, 1910 sebagai zona supportnya. Nah, tentunya kalau misalkan angkanya sudah cenderung mendekati salah satu, Anda sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Atau misalkan, katakanlah dengan keputusannya, Anda yakin buy. Ternyata harga melorot sampai 1911. Menjelang 1910, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Entah itu cut loss, entah itu switch, entah mungkin Anda tetap bertahan dengan asumsi bahwasanya itu hanya sekedar retest area support. Ya, macam-macam. Yang penting adalah di sini membantu strategi Anda dengan sangat cepat dan sangat mudah, dan juga Anda bisa untuk mengantisipasi setiap pergerakan yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah tentunya memberikan sinyal reversal ataupun breakout. Jadi kalau misalkan reversal itu dia berbalik arah, breakout itu juga mungkin akan nantinya justru malah berubah arah ya, atau melanjutkan arah, ya. Seperti itu. Jadi reversal atau breakout. Nantinya Anda bisa menentukan apakah Anda follow atau Anda akan counter the trend. Jadi follow trend berarti Anda mengikuti trennya kemana. Kalau counter the trend berarti Anda akan melawan tren itu dengan mengambil posisi yang berlawanan atau berseberangan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang Fibonacci retracement itu tidak terlepas dengan angka atau yang disebutnya dengan rasio emas. Jadi orang Italia, ahli matematiknya namanya Fibonacci. Nah, sebetulnya rasio emas ini cuma dimulai dengan 2 urutan angka saja. 0 dan 1. Bayangkan dari 2 angka 0 dan 1, dia sudah bisa menciptakan yang disebutnya dengan deret Fibonacci. Ya, dan ini yang nantinya menjadi cikal bakal ditemukannya angka atau bilangan Fibonacci retracement, atau nanti mungkin di bahasan saja ada namanya Fibonacci expansion atau kadang-kadang disebut Fibonacci projection. Oke, pertama deret Fibonacci ini muncul dari penambahan 2 angka sebelumnya, lalu kemudian disusun sedemikian rupa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat angka dasarnya adalah angka 0 dan angka 1. Seperti itu. Ya. Setelah angka 0 dan angka 1 ini, kalau kita bicara tentang logikanya ini di mana nih? Oke. Ternyata menurut Fibonacci kalau kita jumlahkan ya 2 angka sebelumnya berarti 0 dan 1. Kalau kita jumlahkan 0 tambah 1 maka hasilnya adalah 1. Nah, kita simpan angka tersebut di deret kanan. Ya. Selanjutnya angka 0 tidak usah Anda Anda anggap, Anda tinggal lihat lagi 2 deret berikutnya ya. Berarti saya sudah punya deret terbaru 1 dan 1. Sama, penambahan 2 angka sebelumnya. Berarti untuk deret berikutnya di sisi kanan adalah saya tinggal menjumlahkan areal 1 dengan 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Demikian selanjutnya, 1 ditambah 2 saya akan mendapatkan 3. 2 tambah 3 saya mendapatkan 5. 3 tambah 5, 8. Selanjutnya. Ya, kurang lebih kita susun
entah mau sampai angka berapapun, intinya adalah dua angka terdekat sebelumnya itu ditambahkan, ya, maka angka deret berikutnya itu kita dapat hasilnya, ya. Dan saya ambil contoh sampai angka 377 saja. Oke, lalu bagaimana ceritanya kok bisa muncul angka Fibonacci retracement? Oke, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Fibonacci adalah bagi satu angka dengan angka berikutnya. Ya, bagi satu angka dengan angka berikutnya. Oke, karena angka 0 dan 1 atau 1 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3 cenderungnya sama, maka kita ambil coba cari angka yang berikutnya. Di sini misalkan 5 banding 8. Ya, jadi dua angka yang berdekatan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita berurusan dengan pembagian. Ya, pembagian. 5 berbanding 8, hasilnya adalah 0,625. Anda bisa sambil menggunakan kalkulator kalau misalkan Anda tidak percaya, ya. Atau nanti coba Anda iseng-iseng 89 bagi 144 hasilnya berapa. Ya, lalu kemudian 8 banding 13 hasilnya 0,615. Lalu kemudian 13 banding 21 adalah hasilnya 0,619 dan seterusnya. Kalau misalkan Anda coba 34 banding 55 atau 89 banding 144 dan seterusnya, Anda akan mendapatkan angka yang tidak jauh dari angka ini. Ya. Dan akhirnya kalau misalkan saya coba untuk ambil rata-ratanya, maka saya akan mendapatkan 0,618 atau kita sebutnya dengan bilangan 61,8%. Ya, 61,8%. Nah, otomatis selesai itu. Angka pertama untuk Fibonacci retracement, angka ajaib saya sebutnya, itu adalah 61,8% atau 0,618. Oke, yang kedua, kalau tadi deret angka yang berdekatan, ya, 3 dan 5, 5 dan 8, 8 dan 13, dan seterusnya. Pokoknya dua angka berdekatan, itu dibagi kecil bagi besar, ya. Jadi, yang kiri dibagi yang kanan, hasilnya untuk deret selanjutnya atau kita sebutnya angka-angka Fibonacci yang akan kita gunakan di Fibonacci retracement. Nah, langkah kedua, bagi angka dengan angka kedua sebelah kanan. Jadi kalau tadi tidak ada jarak, jadi dua yang berdekatan, ya, 5 dan 8 itu berdekatan. Sekarang kita loncatin 1. 5 bandingnya bukan dengan 8, tapi 5 banding 13. Kita lihat, 5 banding 13 hasilnya 0,384. Ya, kemudian bisa lagi 8 banding 21, yang 13-nya nggak usah dianggap, karena kita cek 1, loncatin 1. Ya, hasilnya 0,381. Oke, kemudian selama arealnya tersebut mengikuti tutorialnya, ya, angka kedua sebelah kanan dibagikan, ya, jadi 13 banding 34 atau nanti 34 banding 389 atau 55 banding 144, hasilnya kurang lebih akan relatif sama di 0,38 sekian. Dan kalau kita rata-ratakan, kita akan mendapatkan angka 0,382 atau 38,2%. Ya. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira bisa ditangkap ya apa yang saya maksud atau yang kita kupas. Oke, ya seperti bisa ya. Oke, saya anggap bisa saja. Oke, selanjutnya, oke, saya susun lagi angka deret matematiknya. Ini supaya kita tidak lupakan. Langkah selanjutnya, tadi kita sudah mendapatkan dua angka ya, yang 61,8% dan 38,2%. Sekarang kita lihat. Langkah ketiga adalah bagi satu angka dengan angka ketiga sebelah kanan. Jadi kalau tadi yang pertama, dua angka berdempetan yang dibagi, lalu kemudian yang kedua adalah cekcok 1 alias angka kedua yang dibagi, sekarang angka ketiga. Ya, jadi kita cekcok 2, ya, lewatin 2. Jadi misalkan 5, yang tadinya 5 banding 8 atau 5 banding 13, sekarang loncatin 2 berarti 5 banding 21. Atau ya 8 banding 34 atau 13 banding 55. Saya mendapatkan arealnya kurang lebih seperti itu. Ya, akhirnya saya mendapatkan areal 23,6% atau 0,236, ya, dan ini menjadi angka ketiga yang kita gunakan di Fibonacci retracement. Nah, satu lagi areal yang biasanya ini tidak terlalu banyak digunakan, karena kalau misalkan Anda menggunakannya di MT4 atau MT5, standarnya kita hanya berkutat di areal 23,6%, kemudian 38,2%, kemudian 61,8%. Sementara angka yang 50% itu biasanya dia diasumsikannya bilangan matematik sederhana,
diasumsikan sebagai nilai tengah ya. Nah, yang keempat ini rasio Fibonacci selanjutnya adalah hasil pengurangan. Oke, hasilnya adalah 1 dikurangi 0,236. Yang terdekat itu jadinya 0,764 ya, atau 76,4%. Kalau Anda tidak menggunakan ini tidak apa-apa, tapi kalaupun misalkan Anda bingung ternyata di bawah 61,8%, ada areal yang kosong terlampau jauh sampai area 100%, tiba-tiba area penurunan ataupun kenaikan ternyata tertahan di area tersebut. Nah, ini adalah angka 76,4% ya. Saya sering menggunakannya beberapa waktu terakhir karena kan memang angka ini memang cukup mujarab ya. Contoh yang tadi malam sempat terjadi, penurunan itu tertahan di area 76,4% ya. Oke, catatannya begini, semua rasio didasarkan pada hitungan matematis berdasarkan deret Fibonacci, kecuali areal 50%. Nah, itu yang tadi sempat kita bahas. Lalu kemudian yang kedua adalah rasio 6 atau 76,4% ini jarang digunakan, tapi secara fungsional memiliki peran yang sama seperti rasio Fibonacci lainnya. Oke. Ya, jadi itu angka-angka mujarabnya, angka ajaib atau magical number of Fibonacci. Ya, saya selalu sebutkan di dalam video YouTube kita ada angka atau area-area ajaib. Ya, oke, ini gambarannya. Jadi ceritanya ada pergerakan harga ke arah atas naik dari titik A ke titik B. Ya, kemudian ya saya asumsikan karena dianya trennya naik. Jadi areal tren kekuatannya adalah tren kekuatan untuk mengalami kenaikan atau uptrend. Kalau kita tarik dari MT4, ya nanti kita coba praktekkan, dari titik A tarik ke titik B, maka kita akan mendapatkan titik atau garis-garis area ini. Ya, yang pertama tentunya 0% itu di titik B. Yang keduanya ada area 100%. Nah, ini yang menjadi cikal bakal ya. 0% berarti kalau misalkan dalam area kenaikan, kita asumsikan bahwa 0 itu adalah areal penembusan yang menandakan areal akan breakout atau berlanjut. Ya, berlanjut dari tren kenaikan. Tentunya tanda panah ini mengisarkan tentang uptrend. Jadi 0% itu titik penentu bahwasanya memang tren akan berlanjut kemudian ya. Nah, 100% itu nantinya akan terjadi reversal. Jadi kalau misalkan suatu tren sudah habis atau tidak, Anda bisa tinggal gunakan Fibonacci retracement, lalu kemudian lihat 100% ini ditembus apa tidak. Kalau ditembus, berarti itu sudah menandakan adanya perubahan tren. Meskipun kita tidak bilang itu jangka panjang atau jangka pendek ya, tergantung time frame yang nanti Anda gunakan. Tapi kalau misalkan ternyata dia tetap bertahan, artinya bullish ataupun areal uptrend ini masih cukup kuat. Meskipun kekuatannya tidak seperti sedia kala waktu dia berada di titik B. Gitu. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian kita tempel ini angka-angka yang tadi sempat kita hitung ya dari deret Fibonacci, muncul angka 38,2%, 50% ini angka matematik, ya, kemudian 61,8%. Nah, yang tadi yang saya maksud, kalau misalkan Anda menggunakan 23,6%, Anda bisa gunakan di atas 38,2%, ya, lalu kemudian 76,4% Anda bisa gunakan di area ini. Anda tinggal add, nanti kita coba cek di MT4-nya, bagaimana cara menambahkan level, ya. Nah, ceritanya pergerakannya gini, kalau misalkan kita sudah betul cara tariknya, kita akan memprediksikan bahwa kekuatan kenaikan ini saya ingin gunakan kesempatannya untuk melakukan buy karena dia masih kecenderungannya kuat untuk naik ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka kemungkinan yang akan kita lirik itu adalah area terdekat terlebih dulu, 38,2%. Ya, artinya apa? Kalau misalkan saya mau follow buy, saya khawatirnya angkanya sudah terlampau tinggi, sudah terlampau mahal, expensive ya. Tidak ada orang yang mau membeli harga di harga mahal. Otomatis saya harus mencari areal koreksi. Nah, ini bahasa sederhananya di trader itu adalah koreksi. Koreksinya sampai sejauh mana? Oke, kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari titik A ke titik B, yang paling dekat kurang lebih seperti ini skenario-nya. Dia terkoreksi sampai areal 38,2%. Kemudian nantinya dia terpantul. Pantulannya sampai mana? Nobody knows. Tapi target terdekat dan real itu adalah di target 0% atau di titik B. Jadi umpama ya, kayak misalkan gold kemarin, dia naik sampai 19,59 misalkan. Ya, naik 19,59. Titik pangkal A-nya dari mana? Anda tinggal cek.
garisnya atau titiknya dari mana dia ngebus ini. Apakah Anda bisa gunakan misalkan di tanggal 4, Anda gunakan aja titik rendahnya ya. Titik rendahnya misalkan pembukaannya 19.04 misalkan. Begitu Anda tarik 100%-nya di titik B-nya di angka 19.59, nanti Anda akan dapatkan 38.2%-nya berapa, 50%-nya berapa, 61.8%-nya berapa, 76%-nya berapa, dan 100%-nya berapa. Ya. Nah, kalau misalkan dia trennya kuat, maka yang akan tersentuh terlebih dulu hanya 38.2%, lalu dia naik. Artinya kenaikannya nanti dia akan tertahan di area 19.59 sebagai area titik B tadi. Ya, kalau ternyata dia agak cenderung tekanannya agak relatif kuat nih, gitu ya, karena dianggapnya kenaikan sudah terlampau tinggi. Berarti ada kemungkinan begini, ya, dia tidak akan terpantul di 38.2%, tapi dia akan tembus sampai area atau zona 50%, setengahnya. Diskon setengah harga. Siapa yang tidak mau dengan diskon setengah harga, gitu kan? Nah, di area 50% ini Anda bisa lakukan buy, ternyata memang dia dipantulkan. Targetnya sampai berapa? Nobody knows. Tapi kurang lebih Anda bisa gunakan 38.2% sebagai resisten pertama atau target pertama Anda, dan 0% sebagai target kedua atau maximum price. Ya, kita belum akan mengupas kalau dia tembus di atas 0% ya. Itu nanti di bahasan selanjutnya di bulan depan. Kita lihat terlebih dulu dalam zona-zona ini saja dulu. Nah, kalau ternyata 50% juga ternyata ditembus juga gimana? Berarti langkah selanjutnya dia nguji 61.8%. Di 61.8% ini adalah titik yang bisa menandakan bahwasannya bullish atau uptrend sudah mulai sedikit melemah, ya, atau relatif melemah. Tapi ingat, relatif lemah bukan menandakan bahwasannya dia berubah arah. Kalau dia ingin berubah arah, dia harus menembus totally di 100%. Ya, itu catatan yang penting. Di 61.8% juga sama, dia terpantulkan. Targetnya mana? Ya, Anda bisa gunakan 50%, 38.2%, atau maksimum di 0%. Ya, itu sementara waktu. Ya, kemudian, nah, ini kalau misalkan dia sampai sentuh 100%, pilihan dia cuma dua. Ya, pilihan dia cuma dua. Apakah dia nantinya tembus atau nantinya dipantulkan? Kalau ternyata bullishnya masih ada tenaga, maka otomatis di sini bisa saja dia terpantulkan seperti ini. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau tidak, berarti hati-hati. Disinilah letaknya Anda harus bersiap bahwasanya tren sudah berubah. Gitu. Ya, ini yang paling simpel kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement. Yang penting adalah aturan dasarnya Anda ketahui terlebih dulu. Lalu kemudian ada yang tidak kalah penting. Aturan dasarnya adalah saat Anda menarik titik A ke titik B, pastikan titik B ini bukan titik di mana running price sedang berjalan atau harga sedang berjalan. Ya, contoh misalkan running price katakanlah kemarin 19.59 ini masih berjalan, belum selesai, belum done, ya. Ternyata Anda tarik titik B itu sebagai 19.59. Nah, itu belum bisa dianggap layak, ya. Tapi kalau misalkan next candle, katakanlah next candle sudah mulai turun, meskipun agak sedikit telat gitu ya, tidak apa-apa. Berarti titik B Anda bisa gunakan 19.59 sebagai zona tertingginya. Karena yang kita cari adalah areal koreksi dari areal kenaikan yang sangat-sangat bombastis di periode sebelumnya, gitu. Ya, dan yang kita carikan ini adalah area koreksi untuk kemungkinan entry point berikutnya supaya kita tidak ketinggalan momentum kalau misalkan memang bullishnya masih akan ada, gitu. Nah saya di sini kasih keterangan level 38.2% itu adalah strong, ya. Kemudian 50% itu normal dan 61.8% weak. Ya, artinya ini terkait dengan trennya. Jadi kalau misalkan di 38.2% berarti trennya masih cukup kuat sehingga pantulannya cukup lumayan. Cukup di 38.2% saja atau di 50%. Ini yang kita tandain tadi. Ya, jadi kalau 100% hati-hati akan terbentuk areal reversal. Ya, terserah apakah reversal itu nantinya akan sangat deras melaju sebagai tekanan penurunan atau memang nantinya hanya secuil saja. Nah, itu nanti efeknya kita akan lihat dari kombinasi dengan indikator lainnya ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini hanya sendirian saja Fibonacci retracement ya. Yang terpenting juga time frame. Time frame-nya sangat disarankan di atas 30 menit. Jadi kalau misalkan Anda bermain yang katakanlah pengen ambil peluang kecil di grafik 5 menit atau 15 menit itu tidak cocok untuk menggunakan Fibonacci retracement ya. Terlalu riskan. Nah, ini yang paling penting juga, membedakan tren kuat dan sedang. Bagaimana caranya kita tahu itu trennya kuat atau sedang? Ya, caranya sebetulnya dengan mudahnya begini.
Kalau Anda sudah tahu dari sekian, katakanlah sekian periode, katakanlah kita gunakan grafik daily chart gitu ya, atau H4 lah misalkan. Ternyata dia kalau lihat dari wave-nya, dari gelombangnya, cenderungannya terus mengalami kenaikan. Sama sekali koreksinya cuma sedikit, lalu kemudian lanjutkan kenaikan. Nah, itu berarti kita tandai sebagai zona di mana trennya sangat kuat. Nah, kalau trennya kuat, maka perhatikan pullback-nya hanya cukup di zona 23,6% atau 38,2%. Gitu. Ya, jadi tidak perlu lihat ke keseluruhannya, cukup cari areal yang terdekat aja, 23,6 atau 38,2%. Nah, yang kedua, kalau ternyata trennya normal, katakanlah tren normal ini, dia memang swing high-nya cukup tinggi, tapi bisa dikatakan secara area belum menciptakan new high dalam beberapa periode terakhir, ya, periode terbaru. Nah, kalau seperti ini berarti pullback-nya cukup biasanya mencapai 50% atau yang paling umum di angka 61,8%. Tapi perkembangan lebih lanjut, itu biasanya kita atau para trader di seluruh dunia itu selalu melihat angka 76,4%. Makanya tadi di awal, ya, keterangan yang saya kasih, di situ kadangkala kita bisa menggunakan zona 76,4% sebagai angka bayangan setelah 61,8%. In case ternyata dia cenderung turun, baru mentoknya di angka di bawah 61,8%, itu adalah angkanya di 76,4%, ya. Nah, terakhir, secara umum pusatkan perhatian angka 38,2% atau 61,8%. Jadi kalau misalkan Anda lihat dari teritorinya, kalau nggak mau pusing, intinya 38,2% atau 61,8%. Itu saja, ya. Jadi daripada Anda pusing-pusing menghafalkan dua ini, gitu ya, sudah, yang umumnya ini aja, 38 dan 61,8%. Saya kembali ingatkan kepada Anda, practice makes perfect. Ya, practice makes perfect. Jadi kalaupun misalkan Anda mendapatkan ilmu, sharing ilmu dari siapapun, entah dari kami ataupun dari yang lain, maka saya sarankan selalu gunakan untuk practice. Ya, terserah, Anda bisa menggunakan di grafik H1, H4, daily, atau mungkin 15 menit. Kalau in case saya bilang ternyata anjurannya di atas 30 menit, oh ternyata saya bisa nih 15 menit, ya nggak apa-apa. Balik lagi dengan cocok-cocokan atau observasi Anda sampai sejauh mana. Kalau misalkan saya, karena kebetulan memang secara teoritisnya kena dengan apa yang sempat saya observasi, ya. Anda bisa lihat dari beberapa kali kami tayangkan suggestion, itu ada titik pantulan yang betul-betul pas di area 76,4% atau 61,8%. Kita kadang-kadang menyebutnya dengan the power of 61, ya. Karena kenapa? Karena setiap dia nyentuh 61,8%, dia langsung terpantul begitu saja. Nah, ini yang paling menarik, penempatan stop loss. Ya, sebelum Anda tanya stop loss-nya di mana, kita jelaskan di sini. Ya, ada dua cara. Cara pertama, setelah harga berbalik mendekati level Fibonacci, tempatkan SL di bawah area Fibonacci berikutnya yang terdekat untuk uptrend. Tapi kalau untuk downtrend, letaknya di atas area Fibonacci berikutnya yang terdekat. Gitu. Ya, nanti kita lihat ya gambarannya. Ini penting ya. Jadi kita tidak semata-mata menempatkan stop loss, wah ini terlalu jauh, wah ini terlalu dekat, atau seperti apa. Karena kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci time, kembali lagi, begitu kita menggunakan time frame H4 dengan time frame 15 menit, otomatis jaraknya akan berbeda jauh. Ya, kalau kita gunakan di time frame besar, H4 atau daily, otomatis yang kita lihat angkanya pasti jauh. Angka dari 38,2% ke angka 50% pasti akan jauh. Tapi kalau kita gunakan di 15 menit, otomatis keduanya jaraknya sangat-sangat berdekatan. Jadi tergantung dari mana Anda menggunakan Fibonacci retracement tersebut. Apakah di time frame kecil atau time frame besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, ini agak sedikit lebar ya, kalau misalkan terutama kalau Anda menggunakannya medium term, ya, medium term atau long term, ini cocok dengan cara yang kedua nih. Jika ingin sedikit lebih aman, alternatifnya Anda bisa tempatkan SL ini di bawah swing low untuk uptrend atau di atas swing high, ya, untuk downtrend. Nah, kalau Anda bingung, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kita lihat ya stop loss. Kita gunakan yang tadi metodenya. Dari titik A ke titik B, saya gunakan bahwasanya ternyata uptrend-nya cukup kuat. Kita asumsikan saja ini grafiknya time frame H4 ya. Kita gunakan time frame H4. Ini areal-arealnya 0%, 100%, 38,2%, 50%, 61,8%. Ya, persis dengan yang tadi ya. Nah, kalau misalkan
asumsinya misalkan ini contoh kasusnya ternyata dia turun setengahnya, ya. Diskon 50% atau misalkan Anda datang ke mall dapat kortingan 50%, ya. Siapa yang tidak mau langsung beli, ya. Oke, ceritanya turun 50%. Nah, di area 50% ini adalah titik atau momentum akan adanya pantulan. Berarti kalau kita pakai cara pertama tadi, ini adalah titik buy Anda saat dia berbalik, ya. Berarti ini adalah area buy. Gitu. Nah, kalau dengan cara poin pertama tadi, ingat yang tadi poin pertama adalah memasang stop loss di bawah level Fibonacci retracement berikutnya yang terdekat. Artinya kalau misalkan kita area buy-nya di 50%, otomatis patokan kita yang terdekat adalah 61,8%. Ya. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bukan di 61,8%, tapi stop loss-nya harus berada sedikit di bawahnya atau beberapa poin di bawahnya. Ya. Nah, ini aturan dasarnya. Jadi inilah tempat Anda menempatkan stop loss berdasarkan kriteria nomor 1 tadi. Ya. Ya, Anda tinggal bayangkan kalau ini grafik H4 ternyata 50%-nya katakanlah 1915, ini 61,8%-nya ternyata katakanlah 1902 gitu ya. Berarti otomatis stop loss Anda harus di 1900 gitu kan, atau di bawahnya 1902. Wah, kejauhan. Dari jarak 1915 saya beli, buy, ternyata stop loss-nya harus 1904 atau 1902. Itu sudah ada 12 poin. Padahal kita tahunya kalau misalkan kita transaksi atau entry point, cukup dengan katakanlah stop loss-nya 6 atau 7 poin, lalu kemudian TP-nya 10 atau 12 poin gitu ya. Nah, sebetulnya tidak juga. Anda balik lagi, Anda bisa menyesuaikan dengan strategi Anda atau dengan apa yang Anda gunakan. Kalau Anda gunakan Fibonacci retracement, aturan sederhananya seperti ini. Ya, memang agak jauh, tapi ini relatif aman daripada kita gunakan di 61,8%. Ternyata di 61,8% menurut skema tadi ada kemungkinan juga dia dipantulkan gitu. Nah, ini untuk menjaga hal tersebut. Nah, atau kalau kita gunakan cara yang kedua, gunakan atau pasang SL di swing low terakhir yang paling dekat. Jadi kalau misalkan A ke titik B, ini dia naik, berarti swing low-nya ini adalah bagian A. Ya, swing low-nya ini adalah bagian A. Artinya patokannya adalah 100%. Berarti kalau saya menggunakan buy di 50%, otomatis stop loss saya akan berada di bawah swing low A, alias di bawah 100%. Nah, inilah area stop loss kita. Kalau saya gunakan untuk melakukan buy saat dia di 50%. Ya. Nah, enaknya apa? Enaknya kalau misalkan Anda menggunakan medium term ataupun long term, kalau misalkan Anda gunakan buy-nya 38,2% ataupun 50% atau 61,8%, stop loss Anda cuma satu titik di sini saja. Ya, berbeda dengan tadi yang awal. Kalau misalkan langkah pertama, Anda gunakan stop loss-nya di dekat atau di sedikit di bawah Fibonacci retracement berikutnya yang terdekat. Ya, contoh kalau tadi 50% berarti di bawah 61,8%. Kalau Anda buy-nya 38,2% berarti mau tidak mau di bawah 50%. Gitu. Kalau misalkan ternyata Anda buy-nya 61,8%, ya berarti di bawah 76,4% tadi. Gitu. Ya, terserah Anda mau digunakan 76,4%-nya apa tidak, atau misalkan tanpa menggunakan 76,4%, berarti Anda harus gunakan 100% ini. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tips dasarnya. Ini yang tidak kalah penting untuk mengetahui seberapa efektif atau seberapa benar area Fibonacci retracement yang kita gunakan. Oke, yang pertama, abaikan Fibonacci retracement selama rilis berita penting atau setelah perubahan fundamental utama. Nah, ini yang kadangkala kita kecolongan. Ya, kecolongannya kenapa? Wah, ini Fibonacci retracement nggak benar. Wah, ini stokastik nggak benar. Wah, ini dan lain-lain sebagainya. Ingat, kalau kita bicara tentang technical, otomatis ada faktor X yang tidak terelakkan dan itu tidak terbaca di dalam technical. Jadi jangan salahkan technicalnya, jangan salahkan indikatornya. Begitu kita buy ternyata dia masih mendem gitu ya, masih turun, jangan salahkan itunya ya, indikatornya. Itu berarti ada faktor X yang terjadi, entah itu psikologi market, entah itu karena profit taking kah yang belum selesai, atau mungkin ada faktor lain seperti faktor fundamental berita-berita geopolitik kah, atau politik internal kah, atau mungkin kebijakan moneter ya. Intinya
Fibonacci retracement, abaikan kalau ternyata rilis berita penting. Contoh yang paling dasar nanti di hari Jumat kita akan ada rilis data non-farm payroll, ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement ini. Tapi kalau saya akan antisipasi, saya cek dulu swing high, swing low-nya, wave terakhirnya di mana, lalu kemudian areal tertinggi, areal terendahnya di berapa, lalu kemudian wave terakhirnya dia dalam arah ke atas atau lagi arah ke bawah. Kalau arah ke bawah berarti saya harus cari pantulan untuk melakukan sell. Tapi kalau dia arahnya lagi membumbung tinggi, katakanlah trennya memang uptrendnya cukup kuat, berarti area ke bawahnya itu saya asumsikan sebagai area koreksi, berarti ada finalisasinya adalah begitu turun, saya tinggal cari titik 61,8% atau 76,4%-nya untuk melakukan buy. Tapi dengan catatan yang poin pertama ini, ya, tidak menjamin bahwasanya Anda akan selamat atau risk-nya lebih rendah. Ya, karena kembali lagi, yang namanya analisa teknikal hanya cocok saat keadaannya technical, pure technical. Tidak digunakan saat rilis berita penting atau yang big figure. Seperti itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, lebih baik diterapkan pada aset keuangan yang liquid. Forex major, indeks utama, komoditi, dan lain-lain. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Contoh kalau misalkan marketnya ternyata tidak volatile, tidak juga liquid, ya Anda percuma juga Anda menggunakan Fibonacci retracement, toh harganya tidak akan bergerak. Gitu. Begitu Anda melakukan buy, ternyata harganya sudah terlanjur, katakanlah memang memang dia sudah terlanjur turun sangat besar, atau memang dia sudah sangat mahal. Gitu. Tapi yang jelas tidak liquid. Percuma juga kalau Anda tidak liquid, artinya Anda tidak akan bisa membukukan profit. Seperti itu. Yang ketiga, sebaiknya terapkan pada Fibonacci retracement di time frame di atas 30 menit. Nah, preferable itu di area grafik H4 atau D1. Seperti yang sering kami share di YouTube kami secara harian, itu selalu kita lihatnya dari grafik H4 atau D1. Bisa saja di H1, tapi dengan catatan, itu hanya berlaku untuk sesaat. Jadi kalau misalkan Anda katakanlah intraday trading, tapi Anda ingin mencari areal yang cukup penting, lalu kemudian bisa dimanfaatkan, ya itu Anda tinggal gunakan. Tapi dengan catatan, Anda harus fix bahwasannya begitu dia ditembus areal 0% atau 100%-nya, berarti itu Anda harus mengikuti. Dalam artian, entah itu reversalnya, entah itu breakout-nya, ya, atau kelanjutannya. Gitu. Yang keempat, level yang dihasilkan dari Fibonacci retracement harus dilihat sebagai support dan resisten umum dan bukan sebagai level support dan resisten yang kuat. Nah, ini harus digarisbawahi. Beberapa waktu lalu, kurang lebih kalau di YouTube saya selalu menggunakan bahasa hati-hati ini strong atau potential strong support atau strong resistant area, ya, atau ini akan ada good demand area di ini. Nah, ini bahasa saya compare atau kombinasikan bukan hanya Fibonacci retracement saja, tapi juga dengan menggunakan level-level historical price yang pernah terjadi di masa lampau. Contoh, pernah ada angka 1902 misalkan di katakanlah 2 minggu sebelumnya. Ya, otomatis begitu dia turun di angka 1902, saya asumsikan, oh ternyata bertepatan dengan areal 76,4%. Berarti saya bisa gunakan selama dua areal tersebut berimpitan, yaitu Fibonacci retracement dan juga historical price, atau mungkin nanti dengan bantuan trendline, berarti otomatis areal tersebutlah yang kita asumsikan sebagai dasar dikatakan sebagai support kuat. Tapi kalau Anda hanya pure menggunakan Fibonacci retracement tanpa embel-embel lainnya, ya, seperti tadi yang saya bilang, historical price kah, atau trendline kah, atau indikator kah, maka itu tidak dibenarkan untuk mengatakan bahwa itu adalah area resisten kuat atau support kuat. Karena yang terpenting di situ dia bisa naik ataupun turun, dan kita hanya memperhatikan level-level tertentu untuk menentukan apakah dia masih layak untuk diikuti naik atau sudah berubah menjadi turun. Demikian pula kalau untuk tren penurunan. Ya. Nah, yang kelima, sebaiknya menunggu sampai pembalikan harga terjadi di dekat level Fibonacci sebelum membuka posisi. Nah, inilah kenapa kami memberikan dalam beberapa webinar terakhir beberapa kategori yang bisa Anda gunakan sebagai pertimbangan eksekusi market. Ya, ada chart pattern di sana, ada wave pattern di sana, ya, ada juga candlestick pattern di sana, ya. Itu juga sebetulnya sangat bagus kalau Anda kombinasikan dengan Fibonacci retracement, ya. Jadi kalau misalkan ternyata terbentuk di grafik Fibonacci, lalu kemudian Anda menemukan katakanlah di zona 50%, Anda mau lakukan buy, tapi Anda ragu apakah ini sudah saatnya apa belum. Jangan pas dia turun di 50%-nya, tapi gunakannya setelah ada pembalikan, ya. Setelah ada lengkungan atau ada pembalikan,
dan itu bisa dilihat dari sinyal candlestick. Kalau candlesticknya ternyata berbentuk doji, katakanlah untuk reversal setelah penurunan, otomatis disitulah adalah peluang Anda untuk memanfaatkan momentum rebound ataupun pantulan itu. Ya, itu maksud dari nomor 5. Yang keenam, pusatkan perhatian pada level 38,2% dan juga 61,8%. Ya, ini yang tadi sudah kita kupas. Kemudian yang ketujuh, lebih baik dikombinasikan. Nah, ini yang tadi yang di nomor 5, saya sempat sebutkan juga dengan nomor 4. Ya. Jadi, kombinasikan dengan technical tools yang lain. Contohnya apa? Support resisten. Ingat materi webinar pertama kita, ya, support resisten dan juga trend line, juga itu juga kita sudah kupas. Termasuk juga yang terakhir adalah candlestick pattern. Yang tadi sudah sempat saya poinnya sudah munculkan. Doji candle, otomatis adalah reversal, ambil, ya. Berarti tinggal menggunakan risk manajemennya adalah stop loss sesuai dengan aturan 1 atau aturan 2 tadi. Seperti itu. Oke, ini tips dasarnya 7 hal yang harus Anda pegang erat-erat supaya Anda tidak kebingungan apakah ini saya sudah benar apa tidak menarik areal A ke B atau misalkan Fibonacci retracement-nya, ya. Oke, ini adalah beberapa contoh yang pernah kami gunakan dalam YouTube harian kami saat memberikan suggestion untuk Anda. Ya, di sini ada contoh grafik H1 untuk gold, ya. Jadi tadi saya bilang preferable H4 ataupun D1, ya, daily. Tapi ada kalanya Anda bisa menggunakan di grafik H1 tapi dengan catatan sangat singkat atau intraday saja. Jadi kalau sudah selesai, ya sudah tidak berlaku lagi. Oke, di sini di tanggal 6 November yang lalu saya kebetulan melihat areal kenaikan sebelumnya, ya, sangat bertubi-tubi, lalu kemudian dia langsung melanjutkan kenaikan yang sangat fantastis. Ya, ini di tanggal 6 November. Lalu areal tertinggi kala itu berada di 1952,50. Ya, di 1952,50 ternyata dia turun, ya, sedang mengalami penurunan. Nah, penurunannya kita lagi pikirkan apakah dia akan layak untuk kita sell apa tidak gitu. Nah, begitu saya gunakan Fibonacci retracement, saya tarik titik A-nya di sini di area 189300, ya, kemudian titik B-nya ada di 1952,50. Kebetulan itu adalah area tertinggi sementara waktu kala itu, ya. Apa yang terjadi? Saya perkirakan ini, ya, saya kasih tanda panah di sini. Dan kebetulan, kenapa saya kasih tanda panah? Kebetulan kalau Anda lihat background gambarnya ada banyak warna-warni. Sebenarnya ini bukan untuk membingungkan Anda, ya. Ini memang biasa saya gunakan untuk mengingatkan saya ada historical past yang pernah terjadi di area tersebut. Jadi bukan semata-mata saya ingin gaya untuk bikin warna-warni, ya. Tapi ini adalah historical past-nya. Jadi kalau kita perkecil, kita geser, di samping kiri itu ada areal yang juga sama, ya. Nah, itu beberapa kali terjadi. Ternyata begitu kita gunakan Fibonacci retracement, areal 23,6% tepat berada di atas garis atau areal bayang-bayang ini. Itu berada di 1938,46 atau kita sebutnya 1938,40 atau kisaran 38 dan 39 lah gitu, ya. Nah, terus 38,2%-nya ada di 1929. Nah, poin yang tadi, kalau misalkan trennya kuat naik, berarti cukup perhatikan 23,6% dan 38,2%. Apa yang terjadi? Begitu kita suggest untuk melakukan buy di area tersebut, ternyata memang dia hanya berada di bawah, sedikit di bawah 23,6%. Ya, kemudian dia terpantul dengan sangat baik. Bahkan melewati atau melebihi area titik B yang juga 0%, itu di zona 1952. Ya, Anda tinggal hitung saja. Kalau misalkan Anda lakukan buy 1938 saja, berarti sampai 1950 sudah lumayan, ya. Ya, taruhlah dengan 15 poin saya cukup mencari arah 3 atau 5 poin saja harusnya sudah cukup baik. Nah, ini juga yang termasuk tadi poin utamanya. Gabungkan dengan candlestick atau tools yang lain. Nah, di sini secara kebetulan dia membentuk area spinning top, ya, doji candle ataupun spinning top atau apapun sebutannya, Anda tinggal cek di candlestick pattern, ya. Nah, di sini, nah, kalau misalkan Anda ragu dengan angka ini, ya, begitu Anda mau pasang limit buy atau buy limit, ya, Anda tinggal cek begitu mau eksekusi, sudah ada muncul 1938, tapi ternyata belum ada doji candle, jangan dulu entry. Nanti begitu dia sudah nekuk, ya, sudah ada pembalikan, baru Anda entry di sini. Tidak usah khawatir ketinggalan. Kalau misalkan ternyata momentumnya tepat dan juga indikasinya tepat, saya rasa itu akan memberikan Anda peluang yang cukup baik. Dan ini adalah contoh grafik di H4 untuk Euro USD di tanggal 10 Desember yang lalu. Nah, kalau tadi kita gunakan dengan candlestick, kita di sini gunakan kombinasinya antara Fibonacci retracement dengan menggunakan trend line. Ya, saya menggunakan di sini kalimat potential demand area. Saya
kasih tanda kotak, dikasih warna ya, samar di situ ya, karena saya menganggap bahwasanya areal tersebut adalah areal trendline yang berhimpitan dengan zona historical price, juga berdekatan di antara 61,8 dan juga 76,4%. Ya, lalu saya perkirakan kalaupun ada penurunan, sisa penurunannya hanya akan berada di kisaran 50% atau sedikit di bawahnya atau sedikit di atasnya ya. Dan disitulah saya menganjurkan untuk melakukan buy. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Tepat dia turun tidak mencapai 50%, tapi dia hanya mendekati saja. Lalu kemudian karena candlestick-nya memang sama, ya, candlestick-nya dia berbentuk bullish harami, lalu kemudian dia reversal, ya, dia kembali lanjutkan kenaikan, dan ini kita sudah bisa manfaatkan dengan sangat baik. Jadi itu contoh kasus yang pernah terjadi dan juga pernah kita gunakan di dalam beberapa analisa. Jadi bukan sekedar teori, tapi memang teori itu harus kita gunakan dan practice makes perfect. Ya, oke. Sekarang kira-kira ada peluang baru nggak nih? Atau bagaimana peluang yang sedang ataupun sudah tercipta? Oke, ini seperti biasa. Kalau kita dalam webinar-webinar yang sering kita lakukan, pasti ujung-ujungnya kita akan kupas ada momentum apa atau masih tersisakah momentum tersebut atau tidak. Ya, kita lihat di slide berikut. Oke, ini adalah grafik emas, grafik mingguan emas. Saya print ini kebetulan di tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari 2021 dengan posisi open 1884.20, high-nya 1900, low-nya 1869, close-nya di 1897.90. Ini lebih tepatnya ya 1 hari setelah penutupan di akhir tahun ya. Jadi saya waktu itu bikinnya pas di tanggal 1 Januari, ternyata tepat closing-nya 1897. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini, pertama, saya gunakan Fibonacci retracement karena saya asumsikan ini adalah trennya sangat kuat naik. Anda bisa lihat, meskipun dia sempat turunnya tidak banyak, lalu lanjut kenaikan, turun lagi, lanjutkan kenaikan, turun sempat equal di sini, lalu kemudian lanjutkan kenaikan. Ya, tren kenaikan inilah yang sampai saat ini diperdebatkan, apakah begitu terjadinya perubahan, katakanlah vaksin sudah ditemukan, faktor fundamentalnya dan lain-lain, gitu ya. Apakah masuk dengan tahun baru 2021 berarti dia akan cenderung turun apa tidak? Nah, karena kita asumsikan ini adalah areal trend atau bullish trend, saya gunakan Fibonacci retracement di titik terakhir saat dia sempat berhenti turun. Jadi saya asumsikan 1450 dan titik tertingginya 2075. Apa yang saya dapatkan? Ternyata 50%-nya berada di 1763. Dan kalau tidak salah, Anda silakan cek lagi, takutnya saya kelupaan ya atau terlewatkan. Itu sempat disentuh di area bulan November atau mungkin di Oktober ya kalau tidak salah. Ya, ini kurang lebih 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle sebelumnya, berarti 4 minggu sebelumnya, berarti November ya. Itu sempat berada di 1763 atau 1764 lebih tepatnya low-nya. Lalu kemudian ditutup dengan keadaan bullish candle. Dan kalau kita kombinasikan itu adalah bullish harami. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia mengalami kenaikan secara bertahap. Anda lihat di sini. Dan sekarang sudah berada di atas 38,2%. Gitu. Ya. Dan kemarin ya karena memang dia di hari Senin sudah sempat muncul 1959, ya berarti sudah berada di atas 23,6%. Kalau ternyata sekarang atau tadi malam tepatnya turun lagi di 1900, Anda tahu berarti trennya sebetulnya masih berada di dalam kategori bullish. Karena dia masih berada di area 23,6% ataupun 38,2%. Jadi kalau misalkan Anda melihat seperti ini, seharusnya dengan big trend seperti ini, Anda masih yakin uptrend ini masih harusnya berlanjut. Seperti itu. Jadi penurunan yang terjadi kemarin, entah itu faktor psikologis market, profit taking, atau mungkin faktor berita fundamental, yang jelas seperti apa yang sempat kami sajikan di dalam buletin kuartal pertama kami, ya, itu adalah kesempatan sebetulnya sudah rilis ya di tanggal 23 Desember yang lalu dengan suggestion dari kami itu untuk melakukan buy di 1872, dan saya masih ingat waktu rilis menjelang Natal ya, menjelang malam Natal itu sempat berkutat di zona 1868 sampai 1875. Jadi kalau misalkan Anda jeli, lalu melihat suggestion dari kami di buletin itu, Anda seharusnya sudah membukukan profit yang cukup lumayan. Karena itu letaknya persis dengan apa yang sempat kami sampaikan di webinar di bulan November, yaitu terkait dengan market outlook.
manfaatkan seasonal event. Bahkan di setiap harinya saya selalu mengundangkan, saya selalu mengingatkan untuk manfaatkan seasonal event, selalu naik ya. Dan itu yang persis terjadi di awal tahun ini. Dan ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Fibonacci Retracement ini merupakan salah satu tools yang bisa digunakan dalam trading selain indikator ataupun alat teknikal lainnya. Dan keunggulannya apa? Keunggulannya adalah sifatnya yang prediktif. Jadi Anda bisa memperkirakan targetnya ke berapa, entry point-nya di berapa, exit atau kategori stop loss-nya di berapa. Yang kedua, dalam Fibonacci Retracement kita sering menggunakannya istilahnya adalah magical number atau atau angka ajaib ya, 38.2%, 50% atau 61.8%. Atau mungkin nanti Anda bisa setelah observasi sendiri Anda bakal menemukan titik nyamannya ada di angka 61.8% ataupun 76.4% ya. Ini menjadi acuan saat memutuskan entry point ketika tren sudah terbentuk. Ingat, trennya harus sudah terbentuk dulu. Kalau trennya sideways, jangan gunakan Fibonacci retracement karena kemungkinan sangat-sangat minim. Kalau sideways, saya lebih sarankan Anda gunakan saja Bollinger Band. Ya, Bollinger Band dengan komposisi yang standar dipadu-padankan dengan stokastik ya, osilator seperti yang kemarin ya di bulan Desember sempat kita kupas, itu sangat bagus. Tapi untuk Fibonacci retracement sideways sangat tidak disarankan untuk digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan Fibonacci retracement, trader dapat menentukan entry point, lalu kemudian stop loss dan juga target sebagai bagian dari trading plan. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, Anda tinggal susun strategi tradingnya, Anda bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, jadi tanpa Anda harus mendengarkan hasutan-hasutan. Misalkan ini yang kadang-kala ya, trader ataupun investor kadang-kala akan menjadi ragu saat mendengarkan bisikan goib gitu ya. Katakanlah misalkan Anda sudah punya angka nih, sudah punya harga, saya akan entry buy di angka 1900. Tiba-tiba ada muncul hasutan ataupun bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan menggoda gitu ya. Wah, ini pasti akan turun dulu bro sampai 1885. Mendingan tunggu di area situ atau Anda sell dulu. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi dan itu sangat menggugah ya. Nah, kuncinya apa? Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Makanya saya sampaikan atau share di sini. Kalau misalkan kita sudah menggunakan atau memiliki pondasi yang cukup bagus dalam analisa teknikal, Anda tidak akan menggunakan bisikan-bisikan tersebut sebagai tutorial ataupun kesempatan untuk eksekusi. Anda justru menggunakannya sebagai referensi untuk alternatif in case kalau ternyata Fibonacci retracement ini betul-betul ditembus keseluruhan ya atau perubahan tren. Nah, terakhir Fibonacci retracement ini akan lebih baik kalau dikombinasikan dengan indikator atau alat analisa teknikal lainnya. Itu yang tadi sudah kita contohkan, dan time frame juga preferable adalah H4, D1 atau yang jauh lebih besar. Tapi kembali lagi, semua disesuaikan dengan strategi dan juga risk management yang Anda inginkan, tentunya sesuai dengan keadaan ekuitas Anda. Jangan sampai ekuitas Anda terbatas, tapi Anda menggunakan strategi trading jangka panjang. Ya, misal, katakanlah Anda mempunyai dana 100 juta, tapi Anda bertingkah seolah-olah Anda trading 1 miliar. Ya, itu jangan. Anda harus sesuaikan. Beda lagi, kalau Anda menggunakan dana 1 miliar, Anda gunakan Fibonacci retracement ataupun indikasi-indikasi lainnya, lalu kemudian Anda menggunakan stop loss atau risk management, itu strategi apapun pasti kena. Gitu. Dan itu bisa berjalan secara optimal. Oke, demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Anda bisa langsung bertanya kepada tim marketing yang mungkin mengundang Anda dan juga atau via email ya, hello@agrodana-futures.com. Oke, demikian ulasan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Christine. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini Pak, kita sekarang ke sesi tanya jawab mungkin ya Pak ya. Nah, kebetulan ada yang udah message ke kita atas nama Pak Alvin. Oke, Pak Alvin. Ya, beliau tanya, kalau koreksinya sedang berjalan ke area 50%, kenapa tidak menggunakan buy stop di atas area 50%? Dengan begitu, bukannya sudah bisa dipastikan trennya akan berlanjut sesuai arah aslinya? Nah, mohon jawab, Pak. Ini bagus nih, pertanyaannya bagus. Saya setuju, Pak. Jadi kembali lagi gini, Pak. Dalam trading itu kita memiliki dua pilihan. Follower, ya, trend follower, atau trend counter atau counter the trend, ya, melawan arah atau ikuti arah.
gitu. Kalau strategi yang standarnya banyaknya orang ingin melakukan buy on low, artinya dia akan menanti ada koreksi di bawahnya supaya dapat harga lebih murah, gitu. Patokannya seperti itu. Tapi ada kalanya orang akan cenderung ikuti aja, follow the trend. Ya, kalau memang dia pingin untuk melakukan follow the trend, Anda bisa lakukan seperti apa yang sempat dikatakan oleh Pak Alvin tadi. Kenapa tidak pasang stop buy? Ya, itu bisa digunakan. Nah, cuman masalahnya untuk strategi stop buy ini, kadangkala kita kesulitannya adalah apakah untuk stop order new, ya, stop order new ini apakah bisa digunakan apa tidak di broker Indonesia, ya. Kita belum tahu ini apakah ini bisa digunakan apa tidak. Nanti mungkin Bapak bisa bertanya kepada tim marketing yang mengundang Bapak, ya. Tapi yang jelas strategi itu dibenarkan. Kalau misalkan memang kita ingin follow the trend karena kita pastikan bahwa begitu dia tembus 50%-nya berarti trend berlanjut, itu bisa digunakan. Jadi betul Pak, itu bisa digunakan in case ternyata kita sudah yakin bahwasannya ini trend uptrendnya masih cukup besar. Seperti itu. Ya. Oke, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta. Silahkan raise hand atau bisa bisa chat ke kita. Oke, tidak ada pertanyaan. Apakah Ini sebetulnya topik yang sangat sebetulnya ini topik yang sangat menarik karena kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan Fibonacci retracement itu sangat disayangkan. Contoh yang tadi sempat saya share, ya. Di situ saya menunjukkan bahwasannya grafik weekly-nya memang sudah sangat strongly bullish. Dan sayangnya itu terlewatkan oleh teman-teman ataupun mungkin Bapak Ibu investor yang akhirnya kita baru entry itu di awal. Ya, baru entry di awal. Sayangnya di situ. Kalau misalkan kita sudah tahu saja dari awal, otomatis kita bisa mendahului dengan menggunakan buy on low strateginya atau saat dia dibentuk dengan candlestick bullish harami tadi di weekly chartnya. Jadi kita sangat yakin bahwasannya bullishnya sangat bagus. Itulah sebabnya kenapa di kurang lebih di November sampai akhir tahun saya selalu menggunakan kalimat buy on dip, setiap turun buy saja, setiap turun buy saja. Kenapa? Saking yakinnya dengan kondisi Fibonacci retracement ditambahkan dengan kondisi candlestick yang bagus tadi. Gitu. Ya. Jadi sangat disayangkan nih Bu Christine kalau misalkan tidak ada yang manfaatkan, itu sangat-sangat sayang. Apalagi kita sudah menyuguhkan buletin, ya, di aplikasi kita juga, gitu. Ya. Ya, mungkin para peserta yang lain ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa di-unmute mungkin, bisa langsung bertanya ke Pak Irfan. Jadi bisa tahu lebih lanjut mungkin ya Pak, ya. Betul sekali. Trennya mau kemana? Yes, betul. Apalagi ini topik ini nantinya akan korelasinya cukup erat dengan topik bahasan kita di bulan selanjutnya. Ya, itu yang nantinya kita bicara tentang Fibonacci expansion. Expansion berarti adalah lanjutan dari target penembusan. Jadi kalau misalkan tadi 0%-nya ditembus, target selanjutnya kemana? Kita udah bisa memprediksikan. Makanya tadi yang kita sebut ini teknikalnya sudah prediktif loh, bisa digunakan. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini arahnya mau kemana? Oke, saya bisa punya keputusan, tahan saja. Saya lagi buy, tahan saja. Kalau misalkan kita udah tahu dari awal, kita minimal sudah mempersiapkan strategi apa yang akan digunakan. Mau itu hold buy, ataukah memang ternyata target jangka pendek, atau apapun. Termasuk dengan stop loss-nya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Orang soalnya rata-rata kayak para pesertanya rada malu-malu Pak. Semuanya DM semua. Padahal cowok semua ya. Ya, ini ada Pak Haris Sofianto. Untuk pemula sebaiknya bagaimana Pak? Pak Haris ini dari Brebes Pak ternyata. Wah, Brebes. Oke. Wow, Brebes ya. Selamat datang Pak Haris. Mudah-mudahan Anda ikuti terus ya webinar series kami ya. Jadi tidak ketinggalan informasi-informasi juga, dan juga mungkin kita share. Nanti mungkin kedepannya kalau misalkan dibutuhkan juga seperti apa yang pernah disampaikan Pak Tommy, kita bisa saja mengadakan advance class, atau mungkin pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini. Oke, untuk pemula gimana? Pemula, kalau saya lebih sarankan gini, Bapak, kalau misalkan Bapak sering menggunakan di internet itu ada satu website yang saya sangat suka Pak. Ya, ada namanya babypips.com. Ya,
babypips.com. Babypips.com ini untuk apa? Babypips.com ini adalah dia bisa digunakan untuk belajar dari dasar. Ya, apa yang sempat kita bahas kupas dari webinar sebelumnya sampai detik ini itu kurang lebih dasarnya dari sana juga. Ya, nah kalau misalkan Bapak ingin praktekkan, sebetulnya yang paling bagus adalah Bapak memahami dari awalnya itu adalah support resisten terlebih dulu. Jadi begitu kita bicara tentang Fibonacci retracement, 61,8%, 50% ternyata harganya berada di tengah-tengah. Kita akan tahu mana yang menjadi support, mana yang menjadi resisten. Itu pertama. Yang kedua, trendline. Trendline itu nantinya juga membantu seperti tadi yang kita contohkan ya di grafik H4-nya euro. Begitu dia mengalami penurunan, karena memang uptrendnya atau tren kuatnya adalah mengalami kenaikan, maka garis trendline itu akan membantu kita memperkirakan maksimum kemungkinan penurunan. Kalau kita padu-padankan dengan si Fibonacci tadi, itu sangat-sangat bagus karena nantinya kita dapatin misalkan kayak tadi misalkan 61,8%-nya berimpitan dengan areal si trendline. Otomatis Bapak nggak usah ragu kalau menemukan sifat atau karakter yang seperti itu di market, any market. Kalau misalkan itu yang Bapak temukan, langsung saja Pak. Artinya Bapak mendapatkan areal support kuat dan stop loss pun kecenderungannya biasanya agak relatif agak jauh, tidak akan kena. Kecuali keadaannya kalau misalkan kita berada dalam kondisi big news. Kayak tadi catatan utamanya, hindari menggunakan Fibonacci retracement saat big news, gitu. Jadi untuk pemula, biasakan dari yang dasar dulu. Kalau saya relatifnya sebetulnya kalau pengen belajar indikator yang paling dasar itu adalah stokastik. Ya, stokastik dengan Bollinger itu sudah sangat bagus. Anda bisa lihat berkali-kali. Mungkin nanti siaran tundanya atau siaran ulangnya di YouTube kami, Pak, itu ada terkait dengan webinar tanggal 10 Desember dengan stokastik dan juga Bollinger. Ya, di situ sangat mudah untuk dipahami. Baru nantinya kalau misalkan Fibonacci retracement ini, istilahnya kalau Bapak sudah menemukan tren, big trendnya naik, tapi saya nggak mau buy on high, saya nggak mau buy terlalu tinggi, berarti saya harus beli di berapa nih, gitu ya. Nah, gunakanlah Fibonacci retracement ini. Kurang lebih itu. Jadi alat bantu Fibonacci retracement ini hanya membantu Bapak untuk menentukan entry point supaya tidak terlampau mahal atau tidak terjebak dalam tren yang sudah berubah, gitu. Oke, seperti itu kurang lebih Bu Christine. Oke, ini sebenarnya kayaknya banyak orang-orang baru sih Pak, makanya mungkin mereka bingung mau tanya apa. Soalnya banyak yang DM itu, ini cara penentuan areanya kalau di bawah 100% dan 0% itu diambil dari mana ya? Banyak yang tanya. Oke, ya seperti yang tadi saya janjikan ya, kita coba. Oke, karena kita masih punya banyak waktu, kita coba share screen untuk grafik saja kalau gitu ya. Oke, ini salah satu cara ya. Ini yang terjadi tadi malam ya, grafik H1 saya sengaja gunakan. Ini yang terjadi tadi malam. Begitu dia sudah mencapai titik 1959, sebetulnya itu sesuai dengan pikiran kita karena target dari areal ini ya, yang garis merah ini. Nah, sekarang kita fokus di Fibonacci retracement. Saya sengaja di grafik H1-nya saya gunakan untuk melihat apakah dia masih ada penurunan apa tidak. Artinya kita tentukan dulu nih Pak, ya. Tentukan dulu, ini poin utamanya adalah penurunan. Berarti kalau dia penurunan, oke, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya Bapak nggak bingung ya. Saya asumsinya nih, ya, saya asumsikan ini penurunan. Jadi big trend-nya ini turun, ya, di grafik H1 ya. Saya tidak bicara daily. Penurunan, lalu kemudian berarti titik awalnya adalah titik A. Ya, ini kalau penurunan ya. Kalau tadi kasusnya yang saya contohkan adalah uptrend ya. Jadi A-nya di bawah. Kalau ini A-nya di atas. Titik A, lalu kemudian titik B-nya adalah titik terendah yang dicapai dalam wave sebelumnya. Nah, ini yang juga salah satu catatan yang tadi saya sampaikan. Tidak boleh di titik saat running price. Nah, running price itu di sini. Ya, running price itu di sini. Kalau ternyata running price-nya di sini, berarti saya tidak boleh gunakan ini sebagai titik B atau titik A. Ya, jadi mau tidak mau wave sebelumnya nih, wave terbesar ini, karena saya kan pengen tahu masihkah dia mengalami penurunan atau kalau misalkan diasumsikan sudah turun terlalu banyak, kira-kira naiknya akan tertahan di berapa. Nah, akhirnya saya gunakan Fibonacci retracement. Saya masukkan di sini. Fibonacci retracement,
Ya, saya tarik titik A-nya di sini. Yang puncak sampai ke titik terendah, bottomnya. Nah, saya dapatkan nih 1959.10 persis dengan area tertinggi tadi malam, ya. Dengan area rendahnya 0%-nya adalah 1900.60 persis dengan area yang tercipta tadi malam. Oke. Ya. Nah, berarti saya sudah dapatkan area 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%. Oke, saya lupa tadi dasarnya kalau misalkan kita tambahkan, saya klik kanan di sini, Fibo Properties. Nah, Anda cek di Fibo Level, ya. Cara untuk menambahkannya seperti ini, Pak. Bapak tinggal masuk ke sini. Anda lihat di sini, standarnya sudah masuknya berapa? Biasanya standarnya di MT4 itu ada sampai 1 ya atau 100%, terus ada tambahan lagi 161.8% atau 261.8%. Saya asumsikan itu abaikan yang di atas 100% ya. Kita hanya berfungsi di area 100% maksimum. Jadi kalau Bapak misalkan tadi tidak menemukan zona 23.6% atau 76.4%, Anda tinggal add di sini. Tambahkan. Ya, angka yang kiri levelnya itu berdasarkan angka desimal. Jadi 0 poin misalkan katakanlah 14%, ya. 0,14. Nah, di bagian description Anda tinggal tambahkan di sini angka berdasarkan persentase. Berarti di sini 14%. Gitu. Ya, 14%. Nah, sudah selesai, saya tinggal oke. Lalu muncul di sini angka 14%. Ya. Sudah muncul angka 14%. Berarti saya punya patokan 14%, 23.6%, 38.2%, dan seterusnya. Nah, yang saya maksud tadi, karena dia trennya penurunan, otomatis kalau saya kekeh pengen buy, masih boleh tidak? Boleh. Dengan catatan, waspadai zona-zona 50%, 61.8%, atau 76.4%. Atau yang paling dekat, 38.2% atau 23.6%. Nah, contoh yang tadi pagi kita sampaikan adalah melakukan buy di zona 19.13 ataupun 19.15. Targetnya sampai berapa? Saya perkirakan sampai 29. Ternyata TP pertama kita di area 22 atau 21 lebih tepatnya itu kena tadi, ya. Jadi saya dapatnya di area ini. 23.6% saya lakukan buy, ya. Kita kena sama-sama dapat TP pertama 19.22, ya. Ternyata dia berlanjut sampai 19.27. Dan di 50%-nya belum sempat kena, tapi dia sudah kembali turun. Nah, ini menandakan uptrend-nya hanya sesaat, lalu kemudian dia sedang dalam fase penurunan. Gitu. Nah, area biru yang saya gunakan ini adalah area historical price. Secara sejarahnya, sebelumnya zona 1934 ternyata pernah menjadi zona support. Kalau dia sudah turun di bawahnya, berarti kita asumsikan ini adalah area resistennya. Otomatis, kalau misalkan ini yang terjadi, berarti inilah yang kita asumsikan sebagai area maksimum untuk area kenaikan. Jadi kalaupun saya buy di area 23.6%, patokan saya tidak boleh melebihi zona 50% ataupun 61.8% atau area historical price. Gitu. Ya. Nah, areanya kan cukup jauh nih ya, 1922 ke 1929 7 poin, 1914 ke 1922 7 poin juga ya, atau 8 poin. Berarti otomatis saya cukup spare waktu menggunakan target TP pertamanya 4 atau 5 poin, TP keduanya mungkin 7 atau 10 poin. Ya. Yang penting jangan muluk-muluk tiba-tiba saya pasang 20 poin. Gitu. Karena kenapa? Kita menggunakan grafiknya di H1. Nah, lalu juga jangan lupakan, saya dibantu dengan garis trendline ini. Ya, otomatis secara big trendnya, kalau saya asumsikan penurunan tetap ada, tapi juga saya punya batasan. Selama area teritori ini tidak ditembus, berarti Fibonacci retracement-nya bisa saya gunakan untuk pantulan ke atas lagi. Dan itu nantinya secara bertahap bisa kita manfaatkan. Nah, kita coba lihat ya di grafik H4 apa bedanya. Di grafik H4-nya, saya tetap gunakan garis trendline sebagai bantuan. Lalu kemudian area warna-warni tetap saya gunakan karena itu bantuan saya juga, ya, historical price. Nah, saya gunakannya berbeda. Kalau lihat ya, kalau di grafik H1 saya gunakan 100%-nya atau titik A-nya berada di area atas 1959 dan B-nya di bawah, ya. Sekarang di grafik H4 ternyata saya gunakan 100%-nya, justru titik A-nya ada di bawah dan 0%-nya itu di atas. Loh, kok bisa? Oh, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah apa yang Anda ingin cari. Jadi kalau misalkan trennya, saya asumsikan kenapa H4-nya begini, karena saya asumsikan trennya masih kuat naik. Jadi saya asumsikan penurunan ini hanya relatif gangguan sesaat dan
lagi-lagi trendline ini akan menentukan kekuatan dia tembus apa tidak. Selama dia berada di atas garis ini, berarti otomatis saya masih bisa gunakan bantuan Fibonacci retracement untuk mengukur kedalaman. Dan itu yang terjadi tadi malam. Begitu dia turun, tertahan di atas, sedikit di atas areal trendline, dan juga sedikit di bawah 76,4%. Ini artinya apa? Artinya zona ini saya bisa asumsikan sebagai zona support kuat. Dan tadi malam, meskipun dia sempat 1900 muncul, ya, Anda perhatikan 76,4%-nya di sini adalah 1902. Berarti hanya selisih 2 poin saja dari area low tadi malam, kemudian dia berbalik. Ya, ditutup seperti ini, kemudian next candle-nya berada di area 61,8%, dan dia terpantul lagi. Dan itu sudah cukup mendapatkan profit sekitar 5 atau 10 poin tadi malam, saat dia terjadi penurunan yang sangat dalam. Seperti itu. Ya, jadi kembali lagi semua berdasarkan tujuannya. Apakah Bapak menentukan itu sebagai lihat dari big figure atau big trend-nya, atau small trend-nya? Kalau Bapak lihat big figure-nya atau big trend-nya, berarti otomatis Bapak berada di jalur yang benar. Gunakanlah titik A itu dari bawah ke atas. Ini dengan catatan, kalau ternyata big trend-nya memang sedang naik. Tapi kalau big trend-nya sedang turun, ya Anda gunakan berarti titik A-nya ada di atas, titik B-nya di bawah. Kalau tadi di grafik H1 dibandingkan dengan H4 ataupun weekly chart yang kita gunakan tadi, itu adalah menggunakan big trend-nya adalah arah kenaikan. Itulah sebabnya kenapa titik A-nya di bawah, B-nya di atas. Seperti itu. Oke? Oke. Nah, sekarang jadi banyak Pak pertanyaannya. Oke. Nih, mungkin salah satunya ada yang pengen tahu nih Pak. Salah satunya Pak Alvin juga melanjutkan pertanyaan. Pengen tahu, ini cara buat ininya Pak, apa history price-nya itu gimana ya Pak katanya. Oke, historical price. Historical price-nya yang dimaksud apa dulu nih? Nah, cara munculinnya gimana Pak? Terus abis itu juga dia tanya cara mengeluarkan historical price di platform MT4 di MT5. Nah, itu seperti apa? Ya, historical price. Mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan bahasanya. Kalau kita bicara tentang historical price, sebetulnya kalau misalkan di sini, kita nggak bisa lihat secara ini ya. Jadi ada kepentingan gini. Kalau saya selalu gini, patokannya terutama untuk para pemula, kalau misalkan Anda ingin lihat historical price yang sebelumnya pernah terjadi, Anda cukup minimize atau perkecil grafik Anda, zoom out seperti ini. Anda akan lihat areal-areal ekstrim. Ya, areal ekstrim. Kalau Anda gunakan hairline, ya hairline itu ini crosshair, ya crosshair di bagian ini, ya Anda akan menemukan ini. Atau Anda bisa gunakan dengan di bagian mouse itu titik atau rollernya ya, bagian scrollnya. Nah, Anda akan mendapatkan ini. Berarti titik yang ekstrim di sini adalah 1972.00. Lalu kemudian titik ekstrim di sini adalah 1991. Kemudian di sini, lalu kemudian di sini. Nah, cara termudah, Anda bisa gunakan bantuan horizontal line, ya, simpan di situ. Nah, gitu. Nah, ini bisa membantu Anda tidak terlupakan dengan zona historical price yang pernah terjadi sebelumnya. Walaupun sebetulnya kalau misalkan kita lihat, wah, berarti grafik saya banyak garis gitu kan. Tapi tidak apa-apa, ini bukan menandakan Anda newbie. Justru itulah kepentingannya. Kecuali kalau Anda menggunakan garisnya sangat banyak di semua garis. Misalkan ini saya garisin gitu ya. Ini saya garisin. Nah, ini kalau terlalu berdekatan ini bukan historical price. Itu cuman menunjukkan area Anda ketakutan terhadap banyak area gitu. Dan itu tidak bagus. Jadi gunakan kesempatannya adalah kalau ingin melihat historical price di sebelumnya, Anda cukup perkecil saja, grafiknya cukup diperkecil. Nanti akan Anda dapatkan zona-zona tertentu. Kalau secara saya, karena saya tidak mau pusing dengan areal garis, ya, saya gunakan saja areal arsir. Areal arsir itu Anda bisa menggunakan ini shapes-nya rectangle. Jadi kalau misalkan saya punya ini, oke, ini historical price-nya saya tarik di sini. Dan ini berarti bukan angka spesifik, lebih kepada teritori atau area. Coba kita perbesar ya. Nah, arealnya historinya adalah area. Jadi bisa di 1988 sampai 1990 itu kita sudah mempunyai area. Padahal kalau kita lihat historical price-nya, kemungkinan tahanannya hanya di area 1991 gitu. Dan ini kenapa saya gunakan warna? Untuk memudahkan kita mengingat ada areal tertentu. Lalu yang kedua adalah
kemungkinan kalau kita bicara area berarti kita ya namanya trading ya, market itu bergeraknya tidak mungkin sharp atau tepat berada di titik yang sama, bisa saja hanya sedikit di bawah atau sedikit di atas. Jadi kita tidak akan melenceng terlalu jauh. Kalau misalkan ya, katakanlah ini saya pakai crosshair targetnya 1992 gitu ya. Saya bisa gunakan targetnya sedikit di bawah saja, jangan di 1992-nya. Karena kenapa? Bisa saja kalau kita zoom ya, ada areal tail yang pernah terjadi tapi hanya berada sedikit di bawah zona tersebut. Jadi saya tidak akan kecolongan terlalu jauh. Nah, seperti ini. Kalau saya ambil tandanya ya, areal ini berada di zona 1930.90 kalau misalkan kita lihat 38.2%-nya. Tapi kalau historical price-nya warna abu-abu itu menunjukkan ada areal sekitar 1929 sampai 1932. Jadi kalaupun saya asumsikan maksimum price akan mencapai 1930, saya di 1929 pun saya sudah kecenderungannya ambil ancang-ancang untuk exit duluan. Gitu. Kenapa? Saya tidak mau kecolongan misalkan ternyata 1930-nya tidak sampai atau tidak ditembus. Seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan lanjutan, Pak, dari Pak Yoga salah satunya. Pak, tadi itu katanya kan Pak Irfan mengatakan bahwa 23,6% atau 78,6% jarang 76. 76,4. Oh, berarti Ya. Bapak Yoganya ini. Oke. Jarang digunakan, namun boleh digunakan jika mau. Bisakah kita berasumsi bahwa mereka merupakan support atau resisten yang lemah? Itu pertanyaannya, Pak. Diasumsikan itu support area yang lemah gitu ya? Iya, betul. Oke, kalau kita kembali dengan areal yang tadi ya, saya balik lagi dengan grafik. Oke, ini yang saya temukan ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang saya baru 1 tahun terakhir menemukan zona 76,4%, Pak. Ya, jadi kalau misalkan mau tahu, saya biasanya menggunakannya 38,2%, 50%, 61,8%, dan paling kecil itu 23,6%. Ternyata saya menemukan suatu hal, begitu saya observasi lagi, ada areal yang kecenderungannya begitu dia meleset di bawah 61,8%, itu ada kecenderungan areal persinggahan, tapi selalu manjur gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya sebutkan, setiap ada indikasi yang kami share, misalkan ini bagus, nah, Bapak bisa lakukan observasi. Jadi kami tidak serta-merta memberikan suggestion ataupun misalkan hal yang memang menurut kami itu tidak pantas atau tidak layak karena tidak pernah kami observasi dulu gitu ya. Nah, jadi setelah diobservasi ternyata 76,4% itu adalah area spesifik yang kecenderungannya demand, kalau misalkan untuk buyer gitu ya, demand itu selalu munculnya lebih kencang, lebih besar itu di areal ini. Gitu. Dan itu beberapa kali kejadian ya. Ini terjadi tadi malam nih. Tadi malam begitu saya menggunakan areal ini, ternyata dia tertahan pas sekali di 76,4%. Kalau saya gunakan tambahannya, misalkan ya, saya tambahkan dengan historical price. Anda lihat di zona ini, ya, zona ini berada di zona 1897, kemudian 1896, yang ini tailnya berada di 1906. Makanya kalau misalkan Anda lihat di video kemarin, saya sempat mengatakan, hati-hati kalaupun misalkan turun, ada zona good demand, itu di zona 1897 sampai 1903. Gitu. Apa yang terjadi? Ternyata kemarin itu hanya menyentuh 1900, lalu kemudian dia naik. Ya. Artinya apa? Berarti areal tersebut persis dengan apa yang secara teori digunakan ya, ada bantuan trendline di situ, ada bantuan Fibonacci retracement di situ, ada dilengkapi dengan historical price yang ternyata kalau saya tarik seperti ini, nah ketemulah titik ini areal sebagai zona atau areal good demand gitu. Ya, jadi kalau misalkan 76,4% memang secara umum itu jarang sekali digunakan. Tapi kalau misalkan Bapak cek gitu ya, kalau saya selalu membandingkannya dengan trader-trader di luar, Pak. Gitu. Saya selalu mengamati, lalu memperhatikan, lalu juga tukar ilmu gitu ya. Kita coba lihat apa benar apa enggak gitu. Saya praktekkan, saya observasi, 1 tahun ternyata betul 76,4% itu bagus. 61,8% juga bagus. Jadi kalau misalkan kita asumsikan, katakanlah Anda tidak percaya dengan tail yang terjadi ya, karena ini terlalu panjang. Anda cukup percaya dengan real body. Oke, berarti real body yang tadi malam itu cuman berada di area 1911. Gitu. 11 poin memang lumayan. Tapi kalau misalkan Anda ambil buy di situ, berarti otomatis ya siap-siap deg-degannya
toh kalau secara aturan stop loss saya harus berada di bawah 76,4% tadi. Atau di bawah 100% tadi dengan asumsi ini adalah cikal bakal kalau memang ternyata ditembus, otomatis ini sudah berubah arah atau berubah tren. Gitu. Fungsinya sama loh dengan area trendline ini. Jadi itu 76,4% atau 23,6%. 23,6% ini masih relatif sering digunakan. Berbeda dengan 76,4% karena ini angka yang memang jarang, tapi sebetulnya kalau kita dengan asal usulnya tadi kita gunakan ternyata memang tepat sekali karena prosesnya memang dihitung dari angka Fibonacci yaitu 1 dikurangi 0,236 seperti itu. Ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, siap. Untuk dari Bapak Tommy Skandar, untuk ekuitas kecil apakah bisa menggunakan indikator ini? Lalu pertanyaan yang kedua dari Ibu Astrid yang tadi sempat raise hand. Oke. Apakah untuk menentukan swing high dan swing low untuk menarik garis Fibonacci retracement di time frame H4 bisa melihat harga tertinggi dan terendah 1 minggu sebelumnya? Dan untuk daily bisa lihat dari harga tertinggi dan harga terendah sebelumnya. Lalu disambung lagi, di mana seharusnya saya menarik Fibonacci, di H4 atau D1? Oke. Ya, satu penanya memborong semua pertanyaan ya. Bisa dibilang ini mewakili pertanyaan semua orang ya. Iya, betul. Oke, saya kembali lagi dengan grafik dulu ya. Oke, saya pakai grafik yang baru saja deh ya. Saya ambil grafik polos di sini. Oke, abaikan garis-garis yang saya bentuk ya, Bu ya. Oke, atau saya gunakan H4 tadi ya, H4. Oke, ceritanya ini grafik yang zoom out ya, besar sekali. Jadi kita cuma lihat per candle-nya, trennya tidak kelihatan. Nah, ini yang saya selalu sebut dan juga selalu share kepada nasabah-nasabah saya dan juga termasuk teman-teman saya kalau misalkan belajar trading. Kita perkecil dulu, selalu patokannya perkecil grafik yang Anda lihat. Kapan saatnya kita perkecil, kapan saatnya kita perbesar, nanti Anda akan bisa memahami. Contoh seperti ini, kalau saya ingin tahu keadaan candlestick, berarti saya mau nggak mau saya perbesar, zoom. Ya, saya zoom in, saya zoom out, perbesar. Tapi kalau saya ingin lihat historical price secara keseluruhan, lalu apakah dia sedang trennya naik atau trennya turun, otomatis saya harus perkecil. Seperti itu. Ya, wah ini terlalu general. Oke, saya sedikit perbesar. Nah, ya. Nah, kalau tadi ya, saya kembali lagi, saya zoom seperti ini. Kalau misalkan, ya saya perbesar seperti ini, kira-kira saya bakal tahu nggak apakah dia lagi tren naik atau tren turun? Jawabannya adalah bisa, tapi hanya spesifik di bagian tertentu. Terutama candlestick-nya lagi turun, pantas dia turun, trennya turun. Tapi secara garis besar, kita tidak bisa mengasumsikan bahwasannya dia lagi dalam pergerakan uptrend atau downtrend. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang kecolongan ya saat dia menentukan area apakah ini sedang downtrend atau sedang uptrend gitu. Ya. Jadi perkecil terlebih dulu supaya garis besar. Nah, segini saja cukup nih. Segini cukup. Ya, kita lihat bottom yang paling awal di sini saya pakai hairline 1765. Bergerak naik gitu ya. Bergerak naik, dia turun. Tek 1824. Naik lagi, new high lagi 1873. Anda geser ke kiri, hairline Anda geser ke kiri, Anda lihat equal tidak? Bagian kirinya equal. Otomatis kalau Anda jeli, ini berarti Anda bisa lakukan sell sebetulnya. Karena kemungkinan dia tertahan terlebih dulu. Gitu kan? Nah, tapi kalau saya tidak mau sell, cuman saya asumsikan saya cari dulu titik dasarnya untuk kemungkinan baik kemudian. Ya, ternyata turunnya lumayan dalam. Turunnya dalam, oke saya ketinggalan area sell, oke tidak apa-apa, saya tarik lagi. Ternyata kalau saya lihat di sini, dia equal dengan bagian ini. Nah, itu cara kita melihat dan membandingkan dengan historical price-nya. Kemudian, juga kalau misalkan dia turun lagi, saya punya patokan ini. Ya, ternyata tidak jadi. Setelah di sini, naik, tapi dia ragu, turun lagi, ya, lalu kemudian melencang ke atas, melewati zona ini. Yang sebelumnya agak relatif kuat, akhirnya ditembus, dia menciptakan new high, koreksinya juga sejajar ternyata, ya, koreksinya sejajar, terus naik lagi, turun lagi, nah otomatis secara garis besar, kalau saya gunakan garis trendline, tek, garisnya membentuk areal garis yang kecenderungannya adalah naik. Itulah sebabnya kenapa kita simpulkan arealnya atau trennya sedang terjadi kenaikan atau uptrend, ya.
Ini saya pisahkan dulu di grafik keempat. Oke. Nah, kemudian, di sini, kalau saya pengen perkecil lagi, bisa nggak? Bisa. Saya perkecil lagi. Saya pengen tahu, setelah ini kejadiannya apa sih? Ya. Kalau kita lihat di sini 1959 kemarin, berarti secara historical past wajar dia tertahan di zona ini karena historical past-nya pernah sama, gitu kan? Pernah tercapai 1959 sampai 1965. Ini zona yang sempat kemarin juga kami sebutkan. Kemudian dia sedang turun. Oke, kembali dengan penurunan ini. Selama dia zigzagnya masih berada di teritori trendline. Otomatis trendline ini selama garisnya memang kita bentuknya kuat dan juga betul cara tarikannya, berarti kita asumsikan ini adalah zona support kuat. Dan itu yang terjadi tadi malam. Nah, kita akan lihat nih nanti malam ya. Apakah 1907 kalau lihat dari sini ya, area 1907 atau 1905 ya, atau mungkin yang tadi malam 1902 bisa ditembus lagi apa tidak? Kalau tidak, berarti otomatis di sini nanti kita akan lihat pantulan ya. Tapi kalau dia ditembus, berarti kita lihat ini trennya sudah ada perubahan. Meskipun secara garis besar mungkin tidak berubah total. Karena kita untuk berubah total harus kembali lihat ke grafik yang time frame-nya jauh lebih besar. Nah, kemudian pertanyaan tadi, mana yang harus saya gunakan? Apakah daily atau H4? Tergantung. Dana ibu yang ibu gunakan dan juga strategi yang ibu gunakan arahnya kemana? Kalau ibu menggunakannya untuk taktik atau strategi jangka pendek, ya berarti cukup di H4, maksimum di H4 sudah cukup. Daily itu hanya digunakan untuk menentukan big trend-nya saja, supaya Bapak Ibu tidak kecolongan. Contoh gini, daily chart-nya, ya misalkan seperti ini. Ya, daily chart-nya, candle yang kemarin menunjukkan potensi bearish. Tadi pagi kita sudah bahas ini adalah bearish engulfing ya di grafik yang sempat kami share. Ini adalah bearish engulfing. Artinya bearish engulfing itu kalau menurut runtutan dari candlestick pattern itu adalah terjadinya bearish. Berarti hari ini akan ditutup dengan bearish candle. Ya, akan ditutup dengan bearish candle. Itu catatan pertama. Berarti daily-nya akan ada turunan. Oke, berarti saya boleh buy? Boleh, tapi dengan catatan tidak terlalu tergesa-gesa atau tidak terlalu tinggi. Dan itu bisa dilihat di grafik keempat. Ya, pantulan tadi atau grafik H1 yang tadi ya. Nah, tapi karena grafik daily menunjukkan area penurunan, berarti di grafik H1 karena Bapak Ibu misalkan dananya terbatas, cukup gunakan grafik H1. Berarti otomatis kenaikan ini saya asumsikan ini berarti sementara. Nah, saya dibantu dengan Fibonacci retracement tadi. Ingat ya, karena kita lihatnya dari tren penurunan, berarti tariklah titik A-nya dari A-nya di atas, B-nya di bawah. Ya, jangan terbalik. Kalau saya tariknya dari bawah ke atas, itu berarti untuk tren kenaikan. Ya, ini untuk tren penurunan. Nah, otomatis karena saya ambil jangka pendek, saya sudah dapatkan. Kalau saya ingin sell, saya bisa manfaatkan area 50% atau 61,8% atau 76,4%. Gitu. 1929, 1936, atau 1945. Pilihannya salah satu dari situ. Oke, saya percaya dengan power of 61 atau 61,8% area spesial atau 76,4%. Oke, begitu sentuh salah satu, baik itu 1936 atau 1945, sell saja. Gitu. Tapi ingat, dengan catatan, karena time frame-nya H1, kita gunakan untuk jangka pendek. Nah, dengan demikian, karena kita sudah mengikuti area bearish engulfing yang ada di daily chart, otomatis di grafik H1 untuk kemungkinan potensinya, katakanlah big risk-nya gitu ya, atau stop loss-nya, atau misalkan apakah saya pantas untuk bertahan sell atau tidak, Anda bisa gunakan dari sini. Gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan Bapak Alvin tadi ya pertanyaannya, kalau ekuitas kecil atau ekuitas besar bagaimana? Jadi semua balik lagi dengan strategi yang Bapak Ibu inginkan. Kalau misalkan Bapak ekuitas kecil, H1 saya rasa udah cukup. Boleh nggak digunakan di grafik 15 menit? Boleh saja, tapi dengan catatan tadi, time frame 15 menit atau 30 menit ke bawah tidak cocok untuk menggunakan Fibonacci retracement. Anda hanya bisa gunakan ini di grafik H1. Gitu. Seperti itu, Bu Christine. Baiklah. Kita akan mengadakan Oke, kalau begitu untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin bisa langsung email ke hello@agrodana-futures.com atau bisa menghubungi tim marketing kami agar bisa dibantu oleh tim terkait. Baik,
Sekian, terima kasih Pak Irfan atas materinya dan terima kasih untuk tanya jawabnya. Ya, sama-sama Bu Christine. Ya, Agrodana Futures akan mengadakan Agrodana Trader Incubator untuk sesi selanjutnya. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti sesi lanjutan kami pada hari Kamis tanggal 11 Februari di jam yang sama, di jam 14.00 dengan materi Fibonacci Retracement versus Fibonacci Projection. Dan ada juga di bulan Maret dengan materi Trading Psychology dengan jam yang sama pula. Diharapkan para peserta dapat mengikuti seminar-seminar kami selanjutnya. Dan Agrodana juga mempunyai banyak webinar yang lain seperti Agrodana yang bekerja sama dengan GoFX yaitu di bidang bursa yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari yang dengan materi Oil Trading Class, dan juga ada di Februari di hari Jumat pada tanggal 6 Februari dengan materi Gold Trading Class, dan juga banyak sekali seminar-seminar kami yang lain yang mungkin Bapak dan Ibu bisa ikuti, dan Bapak dan Ibu bisa melihat jadwal seminar kami di sosial media kami atau bisa menghubungi tim terkait kami selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin akan mengadakan polling. Mohon para peserta agar dapat mengisi polling-polling kami agar webinar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Diharap para peserta bisa mengisi, dan sambil menunggu para peserta mengisi polling ini, mungkin kita bisa mengadakan sesi door prize mungkin ya Pak sekalian Pak. Siap Bu Christine. Ya, kita akan memberikan 3 hadiah door prize kepada para pemenang, yang bagi para pemenang yang disebutkan namanya mungkin bisa memberikan datanya kepada host atau co-host kami dengan format nama, email, dan nomor HP agar tim kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita akan mulai. Ya, kepada Bapak Maulana Aji. Selamat kepada Bapak Maulana Aji. Ya, untuk pemenang kedua kepada Bapak Rama. Ya, selamat kepada Bapak Rama. Ya, untuk pemenang yang ketiga kepada Bapak atau Ibu Rizky Dian. Ya, diharapkan kepada ketiga pemenang ini bisa menghubungi host atau co-host kami dengan format nama, email, dan nomor HP agar kami bisa menghubungi Bapak dan Ibu untuk mengirimkan hadiahnya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kami sepanjang dari tahun 2020 hingga saat ini, dan kami harapkan ketersediaan Bapak dan Ibu untuk selalu mengikuti webinar kami selanjutnya di sepanjang tahun ini, dan kami harap semua webinar kami ini bisa berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, saya kira cukup untuk webinar hari ini. Saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di webinar kami selanjutnya.